شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. السلامة في أماني شيخنا Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Barus Darussalam, yakni Bapak Muhammad Isbat Tanjung. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah, yang terhormat unsur pemerintahan Desa Kedai Gedang, yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, yang terhormat Al Ustadz yang sengaja kami undang, yang terhormat serta Bapak Ibu hadirin para orang tua yang berhadir yang kami muliakan. Sebelum memulai acara, marilah sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Saudari Desi Matoda. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو Abdul Rahim Sitanggang. Abdul Rahim Sitanggang. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penampilan sholawat badar yang dipimpin oleh Ustadz Ihsan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin akan berjanji oleh Ustadz Ihsan dan Ustadz Ozi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Surga dan kenikmatannya sebagai keberuntungan bagi siapa saja yang berselawat dan memohonkan rahmat serta berkah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية. Saya mulai penulisan kitab kisah Maulid Nabi dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung serta memohon limpah berkah atas apa yang telah diberikannya. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية. Dan juga saya memanjatkan puja dan puji dengan pujian yang tak ada henti-hentinya. مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. Dan saya mempersembahkan sedalam-dalamnya rasa syukur yang baik. وأثني بحمد موارده سائغة هنية. Dan saya mengucapkan selawat dan salam atas nur Nabi Muhammad yang bersifat mendahului dan mengawali. ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. Nur yang senantiasa berpindah-pindah dari dahi ke dahi para leluhurnya, orang-orang yang terkemuka. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. Dan saya memohon keridhaan Allah Ta'ala khususnya bagi para keluarga Nabi yang suci, المنتقل في الغرر الكريمة والجبال.
Dan semoga melimpah ruah pula kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan para yang mencintainya. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإفراد الطاهرة النبوية. Dan saya memohon hidayah agar kita semua dapat menempuh jalan yang sudah jelas dan terang. ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. Dan saya memohon perlindungan atas terpelihara dan kesalahan-kesalahan dalam penulisan kitab ini. وأستجده هداية لسلوك السبل والغذات الجلية وحفظا من الغواية في حطة الخطاء وخطاه. Dan saya memohon perlindungan atas terpelihara dari kesalahan-kesalahan dalam penulisan kitab ini. Dan saya memberikan kisah maulid Nabi dengan cara yang elok dan indah. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشكر فعدة تحل المسامع جبالا. Sambil merangkai uraian nasab mulia yang terasa manis bagi para pendengarnya. Kemudian saya memohon pertolongan kepada Allah dengan segala daya dan kekuatan dari Allah Ta'ala. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعبد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حميدت خطاله السنية. Maka saya katakan beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan disebut juga dengan Syaibul Hamdi yang terpuji budi pengertiannya yang luhur. ابن هاشم واسمه عمرو وابن عبد مناف واسمه مغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا. Bin Hashim dan juga bernama Amr bin Abdul Manaf dan juga bernama Mughirah yang senantiasa bertambah-tambah ketinggian derajatnya. ابن قسم واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسه في بلاد قضاة القصية. Bin Qusay dan juga dipanggil orang dengan Muzammi, dan dia Qusay karena jauhnya berkelana di tanah Qudah yang terkecil dari kota Mekah. إلى أن عدا الله تعالى الحرام المحترف فحمى حماه. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Pesantren Barus Darussalam, yaitu Al-Ustadz Ardi Wardana LC. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati unsur pemerintahan yang hadir pada kesempatan kali ini, pengurus masjid KD 3, kemudian alim ulama yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, kemudian Al-Mukarram Ustadz Fauzi, yang sama kita hormati Ketua Kepala Yayasan Barus Darussalam Bapak Muhammad Isban Tanjung SPD, kemudian Ustazah yang hadir pada kesempatan hari ini, orang tua anak-anak kami yang kami cintai. SPD. Pertama, marilah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. SPD. Pada kesempatan hari ini, pada hari yang mulia ini, kita hadir di sini dalam rangka ihtifal bizikri Maulidin Nabi Muhammad SAW. Yang mana kehadiran kita pada hari ini juga menjadi momentum, salah satunya pertemuan antara keluarga besar Yayasan Barus Darussalam Pesantren KD 3 ini, terkhusus lebih antara orang tua dan juga ustadz-ustazah yang mengajar anaknya di pesantren ini. Terkhusus saya pribadi, mungkin ini saya melihat seluruh anggota keluarga, orang tua dari anak-anak kami yang hadir. Jadi mungkin Bapak Ibu selama ini bertanya, siapanya yang mengajar anak-anak kami di sekolah itu? Ya, inilah kami di antara yang hadir. Khusus saya sendiri, saya mengajar di kelas 8 Bahasa Arab, Fikih, Nahu, Saraf. Dan kelas 7 saya mengajar Saraf. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bisa hadir saling bertatap muka untuk mengenal satu sama lain. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, kata sambutan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah, khususnya tahun September 2023. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan adalah kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena di tempat ini, di Barus ini sudah ada pesantren yang betul-betul banyak belajar tentang agama. Terkhusus juga kepada saya pribadi, ketika saya mengajar di MAN, tidak banyak yang bisa saya ajarkan tentang pelajaran-pelajaran agama. Dan di sini banyak yang bisa saya lebihkan. Seperti Nahu Sorof tidak bisa diajarkan di MAN karena pelajarannya sudah menyatu di dalam pelajaran bahasa Arab. Sedangkan pelajaran bahasa Arab itu banyak sebetulnya. Ada muhadasahnya, ada nahunya, ada sarafnya, dan juga nanti yang paling tinggi adalah ada balaghahnya. Tetapi ketika kita lihat di sekolah-sekolah yang di bawah Depak semuanya disatukan. Maka ketika ada orang-orang yang menghafal Quran kurang memahami bahasa Arab, maka itu akan kurang dia cepat menghafal bahasa Arab. Beda halnya ketika anak-anak kita paham dia bahasa Arab sedikit banyak, maka ketika menghafal itu bisa sangat-sangat membantu. Jamaah hadirin peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian pesan kami terakhir sebelum saya akhiri sambutan ini, marilah kita ikuti acara ini dengan khidmat. Semoga ini menjadi sarana kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga ini semua dicatat sebagai amal kebaikan kita, amal wasilah kita meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penampilan bacaan Al-Quran berantai oleh santriwan kelas 8 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abu Kurnia Nasution. Saya akan membacakan juz 30 surah Duha dari ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Nama saya Ehsan Haifar Haider. Saya akan membacakan juz 30 surah An-Naba dari ayat 1 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات
والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Saya pada sini Cilangkap, saya membacakan juz 1 surah Al-Baqarah dari ayat 6 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة في الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Nama saya Abdul Hamid dan Mbak Sejuta. Saya akan membacakan juz 2 surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فلئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض فلئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Nama saya dapat Jibuan, saya akan membacakan juz 3 surah Al-Baqarah dari ayat 275 sampai ayat 281. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فآتى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم تعلمون واتقوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وتصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Nama saya Apriya Binanalu. Saya akan membacakan juz 4 surah Al-Imran ayat 180 sampai 194. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Nama saya Muhammad Ilham Kani Walau. Saya akan membacakan Muslimah Surah An-Nisa ayat 122 sampai ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فلله ما في السماوات وما في الأرض
فقال الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان فأن تقوموا لليتامى بالقسط فما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العظيم. Nama saya Muhammad Nur dan saya akan membacakan juz 6 surah An-Nisa dari ayat 163 sampai 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Nama saya Dimas Panjarianti. Saya membacakan juz 7 surah Al-An'am dari ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senantiasa membaca Al-Quran kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penampilan sholawat yang berjudul Ya Ayyuhan Nabi yang akan dibawakan oleh santriwan dan santriwati kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan kasih sayang serta nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada terhitung banyaknya. Salah satu pada hari ini adalah nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat kesempatan serta nikmat umur yang berkah. Pada hari ini kita bisa berkumpul di kompleks Pondok Pesantren Yayasan Barus Darussalam Kadetigo ini dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah 2023 Masehi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Tuan Khalifah Muhammad Rusli yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fauji Hasibuan yang akan nanti menyampaikan tausiah pada acara kita ini. Yang kami hormati Bapak dari Kepala Desa Kadegadang yang telah berkenan menghadiri undangan kami pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak dari unsur BKM Al-Fatah Kadetigo Angku
bersama Bunda yang eksis hadir pada kesempatan ini. Juga yang kami hormati Ustaz-Ustazah selaku guru pembimbing yang berhadir pada kesempatan ini, dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para orang tua santri yang telah ikut aktif hadir memenuhi undangan pada hari ini. Yang kami banggakan dan yang kami sayangi anak-anak kami sekalian, santriwan dan santriwati Yayasan Barus Dalam, Yayasan Barus Darussalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang kami muliakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pimpinan Yayasan Barus Darussalam, saya Muhammad Isban Tanjung SPDI beserta Ibu Juniarti Tanjung mengucapkan pertama selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang kiranya telah berkenan untuk hadir memenuhi undangan kami pada hari ini, di mana pada hari ini atas nama Yayasan Barus Darussalam melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami sampaikan atas nama yayasan bahwasanya acara kita ini adalah berkat kerjasama kami antara pengurus dan ustadz-ustazah serta santriwan-santriwati. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai kita umat manusia, sebagai kami dari yayasan, mohon maaf kami sampaikan kepada kita sekalian bila mana dalam pelaksanaan acara ini kami sadar dan percaya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan atas nama yayasan bahwasanya terus terang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam 3 hari ini saya tak terasa menetes air mata ketika anak-anak ini latihan dalam program mereka dalam peringatan Maulid Nabi ini. Sampai tadi pun saya tak terasa menetes air mata saya. Kenapa? Teringat bagi saya bahwasanya dalam surah An-Nisa diterangkan, hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasimu dalam keadaan lemah-lemah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, rasa syukur kami, terharunya kami dengan perjuangan dan kerjasama yang begitu akrab dengan kita. Kami sebagai pengurus dan juga ustaz-ustazah dan juga orang tua, ucapan terima kasih kami yang telah mempercayakan anak-anaknya kami bimbing, kami bina di sini. Walaupun Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak komen-komen yang kurang berkenan, itu adalah sebagai bumbu-bumbu dalam perjuangan. Tapi kami yakin dan percaya, dan kami juga sadar sebagai manusia yang doib, pasti kami banyak salah dan kesalahan. Namun Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat, bisa kita saksikan tadi bagaimana penampilan anak-anak kita ini. Yang tadi kelas 8, yang sudah 1 tahun lebih mereka di sini dibimbing. Mereka alhamdulillah penampilan mereka sudah bisa. Dan tadi anak-anak kita sudah membacakan ayat suci berantai dari juz 1 juz 30 sampai juz 7. Itulah anak-anak kita Dimas, hafalan yang tertinggi pada saat kali ini sudah juz 7 menjalani juz 8. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan orang tua adalah ketika meninggalkan generasi-generasi, ketika meninggalkan anak-anaknya yang mampu untuk mendoakan atau memberikan harapan kepada orang tuanya. Jadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua Bapak Ibu sekalian bila anaknya itu mampu mempelajari, mendalami ilmu-ilmu agama. Bukan disalahkan, bukan dilarang untuk belajar ilmu umum. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi ilmu agama, ilmu dunia akhirat yang akan kita bawa nanti ke yaumil kiamah dan bekal kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih juga kepada ustaz-ustazah selaku guru pembimbing dan pelatih, yang mana acara ini alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Ini adalah berkat kerjasama yang baik antara kami pengurus dan juga kepada ustaz-ustazah yang telah membimbing beberapa hari ini. Dan juga kami sampaikan bahwasanya ini adalah merupakan bimbingan daripada ustaz-ustazah kita yang lebih kurang 1 tahun atau menjelang 2 tahun di pondok pesantren ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf kami sampaikan bila mana dalam bimbingan, dalam pendidikan di Pompes ini, kalau dibanding-bandingkan dengan Pompes yang ada di kota-kota, memang jauh kalah kituannya, jauh kalah gitu. Tapi saya berpikir Bapak Ibu sekalian, dengan penampilan anak-anak kita pada hari ini, dengan penampilan anak kita beberapa bulan ini, mereka tidak kalah dengan ada yang di kota-kota sana.
Dan alhamdulillah, kalau kita lihat di TV-TV, di Indosiar, mampu anak-anak hafiz Quran. Tetapi ananda kita ini sudah mampu juga, dibuktikan sekitar 1 bulan yang lewat. Ananda Dimas dan juga ananda Ilham Kamil Malau, kami ajak ke Ujung Batu untuk dites untuk hafalan 5 juz. Alhamdulillah, 1 kali duduk bisa mereka hafal 5 juz dengan nilai mumtaz. Salah 2 kalau tidak salah saya. Salah 2. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan bagi kita tidak harus jauh-jauh keluar kota menyekolahkan anak kita di Barus Ado. Jadi caranya apa? Kita undang guru-guru dari luar. Kalau memang ada di Barusko, kita undang dari luar Sedin yang mampu mereka habis Quran untuk membina, mendidik anak-anak kita di Barusko. Nah, itu adalah konsep bagi kami. Karena kenapa? Karena kami sudah banyak berkecimpung di lapangan, baik di organisasi, baik di sekolah. Kadang-kadang keluhan orang tua itu terdengar bagi kami. Itulah menjadi titik awal kami berkenan untuk membuka pondok pesantren, walaupun bahasa kampungnya masih danga-danga lah katanya, masih ecek-ecek lah. Tapi bagi kami ini adalah suatu yang membahagiakan bagi diri kami dan membahagiakan pada orang tua. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, yang untuk kelas 8, mereka ini sudah bisa menjadi imam untuk mereka diri sendiri. Kalau untuk sholat, ala bisa tidak. Nah, mereka Bapak Ibu sekalian kami sampaikan dalam bimbingan kami di sini, mohon maaf pada orang tua, kalau sakete ustazahnya pamberang, kalau sakete ustaznya mau mahampok, tolong Bapak Ibu sekalian, itu bukan hampok kebencian, tapi adalah hampok untuk kasih sayang. Nah, kalau ananda kita ini sampai pagi dibangunkan untuk sholat, jangan menjadi dimanjakan anak kita Ibu, agar mereka terbiasa bangun sampai pagi sholat tahajud. Dan bisa kita bandingkan, kita cari di Kota Barusko, anak siapa yang jago sampai pagi kini? Alhamdulillah, mungkin baru di Karetigo kau yang jago sampai pagi. Kalaupun ada kaum bapak, mungkin sebagian yang jago. Nah, sebagai fenomena bagi kita, warga pada umumnya, jangankan untuk bangkit tahajud, sholat subuh pun kadang-kadang tidak ada yang jago. Nah, oleh sebab itu Pak Sulian, di Siko kami buat dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, momentum untuk lahirnya generasi Islam yang berakhlak, cerdas dan tangguh. Insya Allah mereka lah yang menjadi pejuang mujahid untuk Kota Barus. Karena mengapa Bapak Ibu sekalian, Barus dikenal dengan kota sejarah Islam yang pertama dan Islam pernah jaya di Kota Barus. Nah, nanti akan berangkai dan mungkin nanti Ustaz Fauji akan menjelaskan bagaimana nanti hikmahnya memperingati Maulid Nabi dan bagaimana untuk mendidik generasi Islam. Bahwasanya nanti bisa kita rangkaikan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku adalah generasi dan kami sebagai pembimbing akan mengajarkan, bahkan nanti akan kita ulas sejarah Islam di Barus akan jaya dan nanti masuk kajian-kajian agama yang lebih tinggi lagi agar mereka menjadi nanti penerus wali-wali Allah yang ada di Kota Barusko dan Barus akan jaya kembali dan insya Allah mereka nanti dan kita sadonyo menjadi pengikut Imam Mahdi dan bersama Rasulullah masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir kami sampaikan, sekali lagi mohon maaf kami bila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Mohonlah kiranya kami diberi maaf di dunia wal akhirat dan mungkin habis weko ala bisa beko kepada panitia untuk meletakkan jeda biar acara kita beko tidak terganggu waktu ceramah. Barangkali ini yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, masuklah kita ke acara yang berikutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Kedai Gedang ataupun Bapak yang mewakili, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa afi wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Di sini kami dari Pemerintah Desa Kedai Gedang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iswan Tanjung yang telah mensponsori
berdirinya pesantren Darussalam ini. Terus terang kami dari pemerintah Desa Gedang bangga dengan adanya pesantren ini, terutama di desa kami, Desa Gedang, Kecamatan Baus, menjadi momentum atau mengajak anak-anak kita untuk selalu giat, patuh, taat, terutama kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren spasi 1. Kisah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatku, kita semua dalam kekuasaan Allah dan dalam cinta kasih-Nya, maka taat dan bertakwalah kepadanya. Kuaskan dua hal kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Dan siapa yang mencintai Sunnahku berarti mencintai, dan kelak orang-orang yang mencintai akan masuk surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tenang menatap satu persatu para sahabatnya. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar bin Khattab menahan nafas dalam tangisnya. Utsman bin Affan menghela nafas panjang. Ali bin Abi Thalib hanya bisa menundukkan kepala. Di saat telah datang dan saatnya telah tiba, Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluar dalam hati para sahabat Rasul, manusia paling mulia sedalam itu telah hampir selesai menaikkan tugasnya, dan tanda-tanda itu tampak semakin kuat. Sayyidina Ali dengan cekatan memeluk Rasulullah yang begitu lemah dan begitu goyah ketika turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertutup. Di dalam rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah terbaring lemah dengan kening berkeringat membasahi pelepah kurma sebagai alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Siti Fatimah tidak serta-merta mengizinkan dia masuk. Waalaikumsalam. Maaf, ayahandaku lagi demam. Ia kembali menemani ayahandanya yang ternyata sudah membuka mata sembari bertanya, "Ya kabar dia, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahandaku. Sepertinya baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembutnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah putrinya itu dikenangnya. Fatimah, dialah yang akan menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang akan memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut, kata Rasulullah. Seketika Fatimah berusaha menahan ledakan tangisnya. Ketika malaikat maut datang mendekat, Rasulullah menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril yang sudah bersiap di atas langit dunia untuk menyambut kedatangan kekasih Allah yang begitu mulia ini. Jibril, katakan, apa aku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang teramat lemah dan lirih. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti
ridhomu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu. Jawab malaikat Jibril. Dan ternyata itu tidak membuat hati Rasulullah lega. Matanya masih begitu tampak penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasul? Jawab malaikat Jibril. Katakan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak? Lanjut Rasulullah. Jangan khawatir, ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Tuhankan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Jawab malaikat Jibril. Detik demi detik semakin berlalu. Saatnya malaikat Israel melaksanakan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah SAW ditarik. Tampak sekujur tubuh Rasulullah bersimbah keringat. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini. Fatimah terkuasa menatap ayahandanya, dibiarkan matanya terpejam. Sayyidina Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam. Malaikat Jibril pun memalingkan muka. Jijikkah engkau melihatku? Enggak engkau palingkan wajahmu ya Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat Jibril, sang penyampai wahyu itu. Tidak ya Rasulullah. Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah direnggu ajal ya Rasul? Tanya malaikat Jibril. Kemudian terdengar Allah memaki karena merasa sakit yang tak tertahankan. Ya Allah, dasar sekali sakitnya maut ini. Timpakan saja semua sisa maut ini kepadaku ya Allah. Jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya mulai bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya kepada Rasulullah SAW. Usikum bisalati wa ma'amalakat aimanukum. Aku berpesan kepada kalian, jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu. Di luar pintu, Syawis pun mulai terdengar kesahutan. Sahabat Rasulullah saling memelukkan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Sayyidina Ali kembali mendekatkan telinga di bibir Rasulullah yang tampak kebiru-biruan. Ummati, bagaimana nasib umatku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berakhirlah sudah riwayat hidup seorang manusia yang kemuliaannya tak ada yang menandingi. Seorang manusia pilihan yang telah memberi sinar cahaya terang dan membawa kita terbebas dari kegelapan. Sosok yang begitu cinta kepada umatnya. Di saat ajal pun Rasulullah tidak memikirkan anaknya, istrinya, atau yang lainnya. Di dalam hati Rasulullah begitu gelisah memikirkan nasib umatnya, nasib kita umatnya. Betapa begitu besar cinta Rasulullah kepada kita. Lalu sudah berapa besarkah cinta kita kepada Rasulullah? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
خاف جورا